Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaufi Daul Haq, mahasiswa Universitas Tazkiyah angkatan 2025 dengan NIM 2510103015. Baik, di sini saya ingin memberikan perspektif saya terhadap fenomena baru-baru ini, yaitu fenomena SMP terjerat pinjol dan judul potret generasi semakin rusak. Kita tahu bahwa keterlibatan siswa SMP dalam pinjol dan judol ini bukanlah masalah yang kebetulan, karena ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari faktor psikologis remaja yang dimana mereka dipengaruhi oleh sosial media yang banyak sekali tayangan iklan-iklan pinjol dan judol, baik yang legal maupun yang ilegal, sehingga mereka terjerumus ke dalam lingkaran setan tersebut. Secara psikologis, remaja berada dalam tahap perkembangan otak yang dimana membuat mereka rentan sekali mengambil resiko tanpa berpikir panjang karena memiliki kontrol terhadap hawa nafsu yang sangat rendah. Dan fenomena ini juga didukung oleh lingkungan digital di mana judol dan pinjol ilegal mudah diakses 24 jam melalui smartphone mereka. Faktor selanjutnya yaitu lemahnya pengawasan dari orang tua terhadap pemakaian gadget anak yang masih di bawah umur. Hal ini menjadi salah satu penyebab anak di bawah umur terjerumus ke dalam lingkaran pinjol dan judol saat ini, karena kebebasan mereka terhadap dunia digital sekarang. Faktor selanjutnya juga yaitu gaya hidup yang hedon, yang menjadikan mereka mengikuti tren-tren sekarang tanpa melihat kondisi finansial mereka. Dan akhirnya mereka mengambil jalan pintas untuk mengikuti tren tersebut dengan cara masuk ke dalam sistem pinjaman online, karena ingin mengikuti tren yang dimana itu adalah awal dari masuknya mereka terhadap siklus pinjaman online dan judol online dan judi online. Dan faktor terakhir yaitu adalah kesalahan pada sistem pendidikan yang kurang mengedukasi terkait bahayanya siklus pinjaman online dan judi online terhadap finansial mereka. Dari sini kita bisa lihat bahwa faktor-faktor di atas yang menyebabkan siswa SMP terjerat dalam kasus pinjaman online dan judi online itu bisa kita atasi dengan sesama, mulai dari yang pertama, intervensi psikologis, di mana dengan intervensi psikologis ini bisa menguatkan, mengontrol diri, dan edukasi resiko terhadap remaja untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua yaitu regulasi digital. Dengan meregulasi diharapkan bisa membuat anak muda untuk tidak melakukan pinjaman online dan judi online lagi. Yang ketiga yaitu pemberdayaan keluarga. Pemberdayaan keluarga sangat penting dalam meningkatkan literasi digital dan pengawasan orang tua terhadap anaknya sehingga tidak terjerumus ke dalam lingkungan pinjaman online dan judi online. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, reformasi kurikulum, di mana diharapkan sistem pendidikan memasuki literasi finansial dan digital secara mendalam guna memperkuat ilmu pengetahuan siswa terhadap kebijakan finansial dan digital mereka. Dari perspektif ekonomi Islam, fenomena ini dilihat sebagai krisis yang melanggar prinsip dasar, yaitu terjerumusnya siswa pada praktik riba, yaitu pinjaman online, dan maisir, yaitu judi online, yang diharamkan oleh Islam. Akibat kegagalan penanaman nilai qanaah ini, kepuasan dan tawazun, keseimbangan terhadap individu, sehingga diperlukan intervensi komprehensif dari keluarga dan sekolah untuk menegakkan kembali prinsip perlindungan harta, yaitu hifzul mal, dan pendidikan moral tarbiyah terhadap siswa dan anak yang masih di bawah umur agar tidak menjadi generasi yang rusak di masa yang akan datang. Mungkin hanya sekian pandangan saya terhadap kasus di atas yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.